Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Rinda Nisa dengan nomor induk mahasiswa 105421104119. Di sini saya akan menjelaskan tentang company profile dari perusahaan PT Kimia Farma serta analisis keuangannya. Langsung saja untuk company profile, di mana seperti kita ketahui bahwa Kimia Farma memiliki banyak cabang di bidang apotik. Untuk itu, Kimia Farma juga memiliki kantor pusat di mana Jalan Veteran Nomor 9 Jakarta. Perusahaan Kimia Farma ini bergerak di bidang kesehatan dan juga melakukan bisnis jual beli kebutuhan kesehatan, menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, khususnya bidang industri farmasi, healthcare, kimia, biologi, alat kesehatan, makanan, dan minuman. Untuk pilar bisnis perseroan ada 6, di mana ada PT Kimia Farma Apotik yang bergerak dalam kegiatan usaha retail farmasi dan layanan kesehatan, ada PT Kimia Farma Trading dan Distribution yang bergerak dalam kegiatan usaha distribusi dan perdagangan produk kesehatan, ada PT Sinkona Indonesia Lestari yang bergerak dalam manufaktur dan pemasaran kimia dan minyak atsiri beserta turunan produk yang dihasilkan. Yang keempat ada PT Kimia Farma Sungguun Pharmacopeia yang merupakan joint venture antara perseroan dengan Sungguun Pharmacopeia yang bergerak dalam manufaktur dan pemasaran bahan baku dan bahan aktif farmasi. Yang kelima ada Kimia Farma Dawa yang bergerak dalam kegiatan usaha retail dan distribusi farmasi di Arab Saudi. Dan yang keenam ada PT Papros yang diakuisisi pada tanggal 27 Maret 2019 yang bergerak di bidang industri atau manufaktur dan pemasaran produk farmasi. Untuk sejarah nama dari PT Kimia Farma, di mana pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 mendirikan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia, yang nama pertamanya ini adalah NV Semkelen Handel Redcam dan CO. Kemudian pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perseroan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Dan pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, yaitu PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Untuk brandnya, di mana Kimia Farma ada 3 produk yang mendapat predikat top brand pada tahun 2018. Yang dimana ada pun 3 produk Kimia Farma yang mendapatkan top brand itu ada Enkasari, Salisil, dan Mars. Dalam kategori obat-obatan, Enkasari menjadi salah satu obat sariawan terbaik. Dalam kategori perawatan pribadi, Salisil mampu bersaing dengan berbagai produk bedak kesehatan lainnya, dan Mars menjadi salah satu produk bedak muka tabur yang unggul di masyarakat. Langsung pada analisis keuangan. Di sini kita lihat finansial data yang sebentar saya akan jelaskan secara satu persatu. Di sini ada profitability, ada 3 yaitu ada NPM, ada ROA, dan ROE. Untuk NPM itu 0,75%, didapatkan hasil di bawah 5%, di mana seharusnya nilai standar NPM lebih dari 5% karena lebih tinggi lebih baik, yang menandakan rata-rata pendapatan perusahaan atau keuntungan PT Kimia Farma ini kurang baik karena nilainya yang di bawah standar. Untuk ROA 0,40%, didapatkan hasil di bawah 5%, di mana seharusnya nilai standar ROA lebih dari 5%, lebih tinggi lebih baik, yang menandakan kurang bagusnya manajemen perusahaan PT Kimia Farma ini dalam mengelola aset untuk dapat laba atau untung. Untuk ROE 0,90%, didapatkan hasil di bawah 10%, di mana seharusnya nilai standar ROE lebih dari 10% karena lebih tinggi lebih baik, yang menandakan kurang bagusnya perusahaan PT Kimia Farma ini dalam mengelola modal untuk mendapat untung. Lanjut untuk liquidity, di mana liquidity itu untuk menilai perusahaan mengenai rasio lancar. Untuk liquidity current ratio-nya itu 1,01, di mana current ratio adalah seberapa besar perusahaan mempunyai aktiva dan kesanggupan dalam membayar kewajibannya. Di sini didapatkan hasil di atas 1, yang berarti perusahaan mampu membayar utang lancarnya dengan aktiva lancarnya. Di mana semakin besar aktiva lancar yang dimiliki, semakin besar perusahaan menyanggupi tagihan hutang lancarnya. Yang kedua ada leverage,
di mana ada debt to equity ratio yang itu adalah perbandingan antara hutang dengan modal, di mana dia memiliki rumus yaitu liabilitas per equity, yang di mana dari data yang didapatkan ada 10,34 T dibagi 7,02 T menghasilkan 1,47293. Jadi didapatkan hasil utang lebih besar daripada modal, di mana keterangannya itu DER di bawah 1 berarti utang lebih kecil daripada modal, sedangkan DER di atas 1 yang berarti utang lebih besar dari modal. Dan selanjutnya ada price, di mana di sini saya memilih memakai PBV, didapatkan dilihat dari data itu 2,113, didapatkan hasil lebih dari 1, di mana seharusnya nilai standar PBV itu kurang dari 1, karena lebih rendah lebih baik. Di mana PBV ini itu kita gunakan untuk melihat satu perusahaan apakah undervalue atau overvalue, yang artinya apakah mahal atau murah. Di sini kita dapatkan hasil lebih dari 1 yang menandakan perusahaan PT Kimia Farma dapat dikatakan mahal. Lanjut pada dividen, di sini dapat kita lihat secara jelas dari tahun ke tahunnya. Nah, untuk Komdet di sini semua yang melakukan pembelian saham PT Kimia Farma sampai tanggal 6 Mei 2021 itu yang berhak mendapatkan dividen. Untuk X period kita boleh beli saham pada tanggal 7 Mei 2021 tetapi tidak mendapatkan dividen. Untuk red period pada tanggal 10 Mei dicatatnya para pemegang saham yang berhak menerima dividen yang namanya terdaftar sebagai pemegang saham tanggal 6 Mei. Untuk payment date didistribusikannya dividen pada tanggal 28 Mei. Di sini semua sama dengan arti yang sama yang seperti disebutkan tadi. Selanjutnya ada DPS, di mana DPS atau dividen per share ini adalah jumlah dividen yang dibagi oleh para pemegang saham. DPS juga ini memakai rumus di mana EPS kali DPR. Untuk itu IPS adalah laba bersih, dan DPR selanjutnya DPR itu presentasi pemegang dividen dari hasil yang kita lihat di sebelah yang berupa seperti kotak-kotak. Saya dapatkan yaitu DPS sama dengan 75 kali 19,977%, yang hasilnya 14,9775. Jadi didapatkan hasil yaitu 14,98 karena dibulatkan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.